Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar buat anak-anak kelas 2? Kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Papa berharap semuanya baik-baik ya. Semua baik-baik? Oke, akan kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita memasuki bab 7 ya. Ini bab 7 ya. Doaku untuk keluargaku kepada Tuhan. Jadi, apa doa kita terhadap Tuhan mengenai keluarga kita masing-masing ya, keluarga anak-anak yang ada di rumah saat ini ataupun di mana berada ya. Seperti biasa anak-anak, kita akan mendengarkan pujian sebelum kita memulai pelajaran kita. Kita dengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya anak-anak ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami akan memulai pelajaran kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami kepintaran, hikmat yang dari Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di bab 7 ini ya. Oke. Doaku untuk keluargaku. Ya, doa kita terhadap keluarga kita masing-masing. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini mengenai apa nih? Mereka sedang apa? Anak-anak ada yang tahu keluarga ini sedang ngapain? Ya, mereka sedang berdoa, yaitu ayah, ibu, dan anak. Mereka berdoa kepada Bapa di surga. Ya, harusnya beginilah yang harus kita lakukan sebagai keluarga. Ada kesatuan hati antara orang tua dan anak. Mari kita baca Alkitab kita sebagai landasan untuk pelajaran kita hari ini. Amsal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Amsal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Kalau anak-anak ada Alkitab di sebelahnya, silakan diambil. Buka Amsal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Anak-anak tahu kitab Amsal itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Di Perjanjian Lama ya. Berarti Alkitabnya itu bagian depan, bukan bagian belakang. Sudah? Mari kita baca bersama-sama ya, dengan bersuara ya anak-anak ya. Amsal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7 dulu. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, penulis kitab ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Kita harus menyayangi orang tua kita. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita, kita harus dengar dan harus kita lakukan. Yang pasti, orang tua kita pasti mengajarkan hal-hal yang
baik terhadap anak-anaknya. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Kalau kita menyayangi Tuhan, itulah dasar dari pengetahuan. Ya, mula-mula dari pengetahuan itu. Jadi kalau anak-anak yang pintar, rajin-rajinlah baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Sudahkah kamu berdoa hari ini buat anggota keluargamu? Ini pertanyaannya buat anak-anak, buat Bapak juga. Sudahkah kamu berdoa hari ini untuk anggota keluargamu? Kalau anak-anak mendengarkan pelajaran ini di pagi hari, apakah tadi pagi ketika bangun pagi, apakah kamu sudah berdoa untuk keluargamu? Adakah yang sudah berdoa? Baik, kalau sudah ada yang berdoa, puji Tuhan ya. Kalau yang belum ada yang berdoa, habis pelajaran ini nih, anak-anak boleh mengambil waktu untuk berdoa buat keluarga. Apa yang kamu harapkan dari Tuhan untuk keluargamu? Nah, inilah yang harus kita doakan. Contohnya, kamu berdoa supaya orang tuamu mungkin saat ini sedang kurang sehat, kamu berdoa supaya orang tuamu sehat. Atau saat ini mungkin ada orang tua atau keluargamu, kakak atau ibu atau mamamu tidak memiliki pekerjaan, itu bisa kamu doakan. Banyak hal yang perlu kita doakan untuk keluarga kita. Ya anak-anak ya, yang sudah berdoa nanti boleh berdoa lagi, tidak masalah ya. Atau kamu tidak pernah berdoa buat keluargamu. Iya Pak, saya nggak pernah berdoa. Jangankan berdoa buat keluarga, saya aja nggak pernah berdoa Pak. Nah, itu yang salah. Anak-anak harus mengambil kesempatan untuk berdoa. Berdoa itu berarti kan kita berbicara kepada Tuhan. Ya, Tuhan kasih buat kita untuk waktu berdoa atau berbicara dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, dengan cara apa? Berdoa. Ya. Nah, atau kamu tidak pernah berdoa karena kamu tidak tahu berdoa. Nah, disinilah yang harus diajarkan. Pak, saya tidak tahu cara berdoa, Pak. Ya, tinggal kamu lipat tangan dan berbicara kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berikan kesehatan buat saya. Kan itu contoh berdoa. Bahkan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Nah, tapi nggak ngerti, Pak. Nah, gini aja lah. Anak-anak pernah berbicara terhadap bapaknya di rumah atau mamanya? Pasti pernah lah ya. Contohnya, Pak, aku pengen punya sepatu yang baru. Begitu cara ngomongnya kan? Dan demikian juga kita berbicara terhadap Tuhan, ya seperti itu kan Bapak kita. Tuhan itu adalah Bapak kita. Berbicaralah seperti itu. Tidak harus kepada Bapa di surga. Mohon perhatian. Tidak seperti itu kita berdoa. Kita berdoa tidak harus dihafal. Contohnya dicatat dulu apa yang harus didoakan. Dicatat, baru dibacakan. Tidak, kita berbicara kepada Tuhan bebas dan sopan ya. Kata-katanya ya harus yang bagus lah. Gak boleh berbicara kepada Tuhan ngomongannya kasar, tidak seperti Tuhan itu penuh kasih dan lemah lembut ya. Ya anak-anak ya, berbicara seperti biasa aja kepada Tuhan. Dalam doa tidak perlu kata-kata yang indah, panjang ya. Tuhan, Pak, aku nggak bisa berkata-kata yang bagus. Tidak, Tuhan tidak melihat kata-kata yang indah itu. Atau, Pak, saya tidak bisa berdoa dengan panjang. Enggak, Tuhan tidak melihat doamu yang panjang itu, tidak perlu. Yang penting dalam doa itu didasarkan iman dan ketulusan hati kepada Tuhan. Ya, jadi iman kita kepada Tuhan ketika kita berdoa, walaupun pendek, kita imani doa kita itu. Ya anak-anak ya. Kamu imani doamu itu kepada Tuhan, itu yang Tuhan dengar. Dan tulus, ya. Tidak dengan sungut-sungut. Tidak supaya kedengaran indah kata-kata saya, diparang kata-katanya ditulis dulu, tidak. Ya. Tuhan tidak seperti itu, ya anak-anak ya. Oke, sekarang anak-anak coba lihat di bawah video itu kan handphone itu ada like-nya yang ada jempol begini, diklik dulu ya tulisan like, atau ada yang jempol begini, diklik dulu. Ya, kalau yang belum subscribe boleh di-subscribe. Terus nanti bagikan video ini nanti setelah pelajaran ini dibagikan ke teman-temannya yang beragama Kristen, yang sudah memiliki guru agama atau belum, atau saudara-saudara yang ada di mana saja boleh
dikirim video ini. Mungkin ada, Pak, teman kakak saya di kampung usia udah nggak kelas 2 tapi kelas 5 atau kelas 4. Boleh kirim. Ada kan di video ini juga, di channelnya ini ada pelajaran untuk kelas atas ya. Baik, kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar yang di samping ini ya, yang tadi ya. Apakah kamu dan keluargamu pernah melakukan ibadah keluarga seperti ini? Ya, ibadah keluarga inti ya maksudnya ya. Kalau keluarga gabungan ya mungkin bisa saja ada persekutuan ya. Tapi keluarga inti itu terdiri dari siapa? Yaitu ayah, ibu, dan anak. Pernah nggak melakukan seperti ini anak-anak di rumah? Orang tua panggil gini, ayo mah, nak kita kumpul duduk, kita mau ibadah dulu. Pernah nggak melakukan seperti ini? Ya, terus bapaknya ambil Alkitab, terus mimpin pujian, atau mamanya mimpin pujian, terus anak-anak disuruh berdoa sama bapaknya, terus nanti ditutup sama bapaknya. Pernah nggak melakukan seperti itu? Ya, di dalam ibadah itu ada kebersamaan antara ibu, anak, dan ayah. Ya, pernah nggak melakukannya? Kalau bapak sering melakukan itu, karena memang suatu kewajiban bagi kita untuk melakukan ibadah keluarga, ya, ibadah keluarga inti antara orang tua dan anak, ya. Ibadah keluarga maksudnya bukan berdoa mau makan saja atau ketika mendesak, contohnya ketika ada keluarga yang sakit atau kemalangan baru berdoa. Tidak seperti itu. Contohnya mau makan, ya berdoa. Bukan itu, tapi ada waktu dikasih kepada Tuhan berkumpul bersama untuk beribadah. Adakah yang pernah anak lakukan sama orang tua? Ada yang pasti melakukan ini. Pasti Bapak berharap semuanya ada yang melakukan. Tapi ada juga keluarga yang tidak melakukan doa ibadah bersama ini. Keluarga inti. Boro-boro Pak, bapak saya aja jarang pulang. Ya. Boro-boro Pak, mama saja marah mulu. Ada juga. Atau boro-boro Pak, papa mama saja ke gereja aja nggak pernah. Nah, seharusnya keluarga, yaitu bapak dan anak, bapak dan ibu, menjadi contoh untuk hubungan dengan Tuhan. Ya, nanti coba ajak bapaknya atau mamanya, Pak, Mah, kita nanti ibadah keluarga ya, gitu. Ibadah keluarga maksudnya dilakukan secara khusus, terdiri dari ayah, ibu, sebagai contoh memimpin, dan anak mungkin bertugas berdoa. Contohnya nih ya, Bapak kasih tahu, bapaknya memimpin nanti menjelaskan firman Tuhan, atau ibunya juga boleh menjelaskan firman Tuhan. Terus yang membawa puji-pujian mungkin bapak atau mama. Yang berdoa bisa saja gantian, ya, mama, papa, ya, bisa saja gantian ya. Kalau belum pernah, mari ajak keluargamu hari ini untuk melakukan ibadah keluarga bersama, ya. Belum pernah Pak, ya udah ajak hari ini. Kapan Pak? Mama saya pulang nanti sore, berarti malam. Nggak bisa Pak, mama papa saya pulangnya malam, saya sudah tidur, berarti pagi-pagi. Jadi tidak ada yang mengatur, Pak, harus jam berapa Pak harus ibadah keluarga? Tidak ada aturan. Harus jam 7 ya Pak? Enggak. Harus jam 6? Enggak. Tuhan itu bisa kita berhubungan dengan Tuhan itu, berdoa terhadap Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, apalagi ya. Tidak ada dibatasi. Kapan saja, di mana saja, bebas. Tidak ada dibatasi ruang dan waktu. Tuhan itu di mana saja hadir. Contohnya, apakah Tuhan itu ada di dalam laut yang paling dalam? Kalau kamu pergi ke sana, Tuhan pun hadir di sana. Pak, apakah Tuhan itu ada di dalam tanah? Kalau kamu pergi ke sana, kamu berdoa, Tuhan pun dengar doamu. Ya kan? Pak, apakah di luar angkasa? Ada. Coba aja, kamu pergi jadi astronot di sana, kamu berdoa, Tuhan dengar doamu. Jadi tidak dibatasi ruang dan waktu Tuhan itu. Tuhan hadir di mana saja. Ya, bukan ada di mana-mana Tuhan. Tuhan hadir di mana saja. Ya, beda ya. Lakukanlah mulai dengan cara sederhana, ya, seperti membaca Alkitab satu pasal secara bergantian dan berdoa oleh salah satu anggota keluarga. Contohnya, kita nggak biasa Pak berdoa bersama. Ya sudah, Bapak kasih tahu caranya. Kumpul bersama
berdoa siapa saja yang bisa. Contohnya anak-anak, mama papa saya nggak pernah berdoa. Ya udah, anak-anak boleh berdoa. Tuhan, kami mau baca Alkitab, berkatilah kami supaya kami berikan pengertian kepada kami untuk Alkitab yang kami baca. Bukalah kitab Matius mulai dari awal, atau kitab Kejadian boleh satu pasal secara bergantian. Contohnya ayat 1 dibaca bapak, ayat 2 dibaca mama, ayat 3 anak lagi, 4 anak satu lagi, balik lagi ke papanya, balik lagi ke putar-putar. Nggak apa-apa. Setelah itu coba dijelaskan anaknya maksudnya pasal itu apa, gitu ya, yang dibaca itu apa. Terus nanti mamanya ngejelasin, oh yang saya dapat begini loh di pasal ini. Terus bapaknya juga, aku dapat juga begini, pemahaman saya seperti ini. Boleh, tidak masalah. Nah setelah itu berdoa bersama-sama. Siapa saja boleh, bapak memimpin menutup ibadah, atau mama, atau anak juga nggak masalah. Kan kita bersekutu dengan Tuhan. Ya anak-anak ya, boleh mengajak orang tua nanti untuk ibadah bersama. Kalau nggak bisa, ini Bapak kasih tadi ya, caranya boleh sederhana aja dulu, nanti lama-lama terbiasa. Ya anak-anak ya. Nah, jadi inti dari pembelajaran hari ini, tanggung jawab imanmu kepada Tuhan ialah mendoakan keluargamu dengan bersekutu dalam satu iman dan satu pengharapan di dalam kasih Yesus. Sekali lagi Bapak bacakan, tanggung jawab imanmu ya kepada Tuhan ialah mendoakan keluargamu dengan bersekutu dalam satu iman dan satu pengharapan di dalam kasih Yesus. Jadi tanggung jawab anak-anak, Bapak udah menjelaskan ini, udah memberitahukan ya. Boleh disampaikan nanti terhadap orang tua atau terhadap kakak yang ada di rumah ya. Puji Tuhan, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak akan lanjutkan di pertemuan atau video berikutnya, di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.